Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelas hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita, materi kuliah termodinamika. Yang hari ini kita akan mempelajari proses kerja dan energi. Bagaimana energi yang kita gunakan atau energi yang kita konsumsi itu menjadi sebuah menghasilkan kerja. Atau bagaimana proses kerja yang dihasilkan itu bersumbernya energi itu. Karena dalam proses transformasi energi menjadi kerja atau kerja dari energi itu, atau sebaliknya kerja menjadi energi, energi menjadi kerja, itu tidak selamanya 100% dia bertransformasi. Seperti dari awal Bapak katakan bahwa paling-paling misalnya dia itu hanya 80%, bahkan bisa-bisa hanya 60% transformasi antara kerja dan energi itu. Baik energi yang dihasilkan atau kerja yang dihasilkan dari proses transformasinya. Ya, misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita lihat misalnya charger yang menghasilkan 6 volt, ya, itu pasti lebih dari 6 volt yang sumber energi yang inputnya, ya. Kita lihat saja kalau kalian lihat misalnya bagaimana input dan outputnya. Input yang didapat itu biasanya akan lebih besar dibandingkan output yang energi atau saluran yang dikeluarkan, ya. Jadi kalau misalnya kita yang sehari-hari memiliki energi, kemarin itu kalau kita sudah menghitung berapa energi kalori yang kita dihasilkan per harinya, kemudian dibandingkan dengan kerja atau usaha yang kita hasilkan dalam sehari-hari, itu pasti akan lebih sedikit kerja yang kita hasilkan dengan energi atau kalori yang kita serap dari makanan tersebut. Nah, begitu juga dengan alat-alat industri, sehingga kita bisa mengetahui nanti bagaimana proses apakah peralatan ini layak digunakan atau tidak layak digunakan, atau justru kita harus perbaiki. Nah, karena lama-kelamaan yang namanya peralatan itu pasti ada diperbaiki, ya, maintenance secara berkala. Nah, interaksi energi, sebuah sistem dan lingkungan dapat berinteraksi dengan dua cara, yaitu perpindahan kerja dan perpindahan panas. Nah, keduanya ini disebut dengan interaksi energi. Yang pertama, dia melakukan perpindahan kerja. Ya, jelas di situ bagaimana gerak yang di sini kerja yang dihasilkan atau kerja yang dilakukan, dia melakukan perubahan secara kerja. Misal contoh ada kerja sebuah air terjun, ya, dia menghasilkan proses energi mekanik, ya, energi potensial, ya, melakukan ada air terjun, kemudian menggerakkan turbin, ya, kemudian dari turbin menggerakkan generator dan lain sebagainya. Itu kan namanya kan perpindahan kerja prosesnya melakukan kerja sehingga nanti akan menghasilkan energi. Kemudian perpindahan panas. Nah, kemarin sudah disinggung sedikit bahwa panas itu dia akan bisa menghasilkan energi, ya. Bagaimana misalnya uap panas tersebut menghasilkan tekanan yang menggerakkan generator. Misalnya panas bumi yang kita sudah lihat beberapa waktu yang lalu, uap panasnya itu dipakai untuk melakukan interaksi energi. Kerja atau usaha itu biasanya dilambangkan dengan W. W itu singkatan dari work, ya, kerja. Didefinisikan sebagai hasil dari